Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Teman-teman, kita bicara mengenai bola lagi ya. Kali ini saya akan bicara tentang Indra Safri. Indra Safri berburu pemain keturunan teman-teman di Belanda ya. Ini ada fotonya saya temukan di Instagram pribadinya. Indra bertemu dengan 5 pemain keturunan di Belanda. Jadi memang Indonesia itu butuh trigger ya. Butuh trigger teman-teman. Karena selama ini saya mengamati bola itu belasan tahun teman-teman ya. Indonesia itu jalan di tempat kenapa ya? Salah satunya memang mental. Ya. Salah satunya mental. Ya, mental itu ngeblok kemampuan yang sebenarnya bisa tembus ke grade 7, 8, 9 kasarnya gitu ya. Keblok di grade 5 terus bertahun-tahun. Jadi butuh pendobrak ya. Nah, pendobrak itu yang bernama Sintayong. Ya, ini cerita nih tentang kenapa Indonesia stuck. Itu yang pertama. Yang kedua, Erick Thohir, pendobrak. Karena kita tahu banyak mafia teman-teman ya di sepak bola, baik di dalam negeri maupun di luar negeri banyak mafia. Kali ini pun mafia masih gentayangan. Teman-teman. Ya, kita lihat aja lah suara-suara mana yang pro mana kontra itu sebenarnya pemain teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa lihat sendirilah ya. Siapa pemain-pemain di belakang orang-orang yang bicara ini, bicara itu ya. Itu sebenarnya pemain semua atau mafia lah kasarnya ya. Nah, untung ada Sintayong dan Erick Thohir nih. Dia membersihkan mafia-mafia itu walaupun bersih banget sih belum lah ya. Di dunia sepak bola itu sulit sekali teman-teman. Tapi Erick Thohir sudah membenahi ya, membenahi manajemennya, membenahi apa namanya aturan mainnya, bahkan sampai buat yayasan-yayasan untuk kesejahteraan pemain. Jadi luar biasa ya yang dilakukan Erick Thohir. Itu salah satunya dengan hasil yang dicapai timnas hari ini. Nggak ada yang ujuk-ujuk teman-teman di sebuah olahraga sebesar bola itu ya. Semua ada prosesnya. Termasuk naturalisasi itu nggak gampang. Nggak gampang. Kalau Erick Thohir nggak satset kerjasama dengan institusi cepet, nggak secepat ini teman-teman timnas Indonesia. Ya, jadi orang yang nggak ngerti dikirain semua tuh gampang, nggak ada yang instan teman-teman. Semua bidang nggak ada yang instan. Mungkin prosesnya nggak dikasih lihat orang, tahu-tahu hasilnya, gitu ya. Nah, untung di sepak bola Indonesia ada Sintayong dan Erick Thohir. Itu kita beruntung tuh. Jadi break up ya, break up itu memecah batas atas sehingga Indonesia muncul ke permukaan. Itulah teman-teman yang selama ini diblok oleh pembatas atasnya. Jadi geraknya di bawah aja Indonesia, bahkan di Asia Tenggara pun nggak modot-modot. Ya, itulah untung ada Erick Thohir dan ada Sintayong di situ. Di belakangnya ya ada Jokowi, Presiden RI. Itulah hebatnya. Yang nunjuk Erick Thohir kan Jokowi itu, jadi Menteri BUMN yang support. Jadi semua sekarang kenapa hebat Indonesia ya? Karena saling support. Di sisi lain finansial harus kuat di sepak bola itu. Nggak ada finansial ya nggak bisa. Training camp di luar negeri kan butuh duit banyak. Ini namanya infrastruktur, ya, environmental atau lingkungan-lingkungan yang semua mendukung sehingga timnas Indonesia sampai hari ini mencatatkan semifinal di Piala Asia 23 yang seumur-umur nggak pernah. Ya, ini pecahan prestasi lagi ya buat Erick Thohir dan Sintayong buat timnas Indonesia. Jadi kalau ada orang yang masih mencaci maki itu nggak usah dianggap lah orang-orang seperti itu teman-teman. Mencaci maki terus merendahkan timnas Indonesia nggak gampang untuk tembus sampai ke semifinal di Asia itu butuh latihan yang keras, mental yang kuat, mengalahkan Australia, Korea, Jordan itu nggak gampang. Apalagi tim ini paling muda.
Makanya kalau ada orang-orang yang selalu mereject ya tentang prestasi Indonesia, udah berarti ketahuan siapa dia gitu teman-teman ya. Di belakangnya siapa Pak, udah gampang tuh. Di belakang dia siapa gitu ya, ketahuan. Menghargai timnas sendiri kalau nggak bisa. Hargailah perjuangan anak-anak Indonesia yang sudah mengharumkan Indonesia merah putih ya di luar negeri. Kalau orang yang suka caci maki gitu mah nggak usah didengerin. Dia hanya cari sensasi teman-teman ya. Di politik sama, ada orang kerjanya caci maki kok diundang kemana-mana, kan aneh. Aneh negeri ini, aneh. Apalagi wartawan, senang tuh stasiun-stasiun TV senang tuh ngundangin orang kerjanya mencaci maki. Jadi bad news is good news. Itulah dunia media teman-teman. Ya, jadi kita harus apresiasi. Dan Indra Safri juga sekarang sedang mencari bibit-bibit unggul untuk target timnas U20. Nggak gampang teman-teman target Piala Dunia U20 ini. Nggak gampang. Ya, saingannya berat, apalagi yang di bawah Indra Safri bekas U17 kemarin ya. Masih banyak kekurangan. Nah, Indra Safri harus melengkapi itu supaya standarnya ikuti Sintayong tuh. Harus dibaca tuh standar Asia itu apa, standar dunia itu apa, kekurangannya di mana, sumber dayanya di mana, cari di Belanda banyak pemain keturunan yang hebat-hebat yang usianya di bawah 20 tahun. Kita tahu peringkat Belanda kan bagus di FIFA, makanya kita cari standar yang bagus. Ya, oke, itu saja teman-teman berita terbaru Indra Safri, mudah-mudahan mendapatkan bahan ya atau materi yang bagus untuk timnas U20 ke depan. Yang ujung-ujungnya akan menjadi U23 dan senior, teman-teman. Harus cari dari sekarang supaya Indonesia stabil dan kuat ya bisa bicara di Asia dan dunia. Sampai jumpa.